keri. Keri itu kan itu. Jadi kok nanti, ayo ini bacanya keri apa keri? Keri. Benar pinter toh. Saya tuh orang Semarang juga. Mulut dadak teko. Tapi ini bukan cuma artinya aja, yang saya pengen tahu maknanya itu apa, Pak? Maknanya bagus, nggak ada libur pokoknya. Maju terus. Mau ada pandemi, mau ada apa-apa tetap survive. Maka UMKM tetap harus survive. Luar biasa. Boleh kita temukan Bapak Ibu? Bapak Ibu, untuk para narasumber luar biasa yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, atau tadi dimintain dipanggil Mas Ganjar ya. Masa kalah sama Mas Gibran? Sama Mas Gibran ya. Solusi apa? Kami solusi. Baik. Yang terhormat Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Raka Buming Raka. Mas Gibran, terima kasih sudah hadir. Yang terhormat Kepala OJK Regional 3 Jateng DIY, Bapak Aman Santosa. Pak Aman, sehat ya Pak ya? Mas Aman. Jadi semuanya kita dipanggil Mas nih Bapak Ibu ya. Mas Aman juga sehat ya? Baik. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Bapak Pribadi Santoso. Kita dipanggil Mas juga kan? Saya kami Oke. Jadi nggak apa-apa dipanggil Bapak ya? panggil Mas, soalnya Pak Ahmad itu senior saya. Baik. Acaranya adalah sesi kongko bareng Mas Ganjar ya. Kali ini tentang peran stakeholder dalam mendorong eksistensi UKM ya. Nah, saya ingin tanya nih Mas Ganjar soal potensi UKM Jawa Tengah untuk pasar ekspor. Data yang tadi saya sempat tanya, ini Jawa Tengah punya sekitar 4 juta ya UKM. 30%-nya sudah menembus pasar ekspor sebelum kondisi saat ini ya, sebelum kondisi pandemi COVID-19. Tetapi kita sadari bahwa pandemi COVID-19 berdampak terhadap ekspor sekitar 14%. Katanya betul. Satu kondisi seperti apa Mas Ganjar? Ya kondisinya sih baik banget ya, baik banget ya. Tapi kita semoga untuk betul bisa survive. Ya kami senang hari ini hadir. Yang mulia Duta Besar perwakilan dari kita para buyer. Dan satu lagi ini teman kita yang belum wisata, Matthew. Sorry, Matthew. Karis ya, apa kabar? Itu panggilannya Mamat kalau di sini. Mr. Matthew. Ya. Ya. Ini teman-teman yang ada dan kita mencoba untuk bisa survive. Sebenarnya produk kita bagus. Dan kawan-kawan di banyak negara sudah membantu. Saatnya kita mencari jalan. Bagaimana pasar yang kemarin itu tradisional, sekarang kita arahkan ke digital. Terus kemudian kalau kemarin jualannya antar pulau, mulai kita ajak mereka ke luar negeri. Dengan satu harapan produk kita bisa naik kelas dan KM-nya dan bisa kita ekspor. Dan untuk pengalaman Jawa Tengah, saya kira furniture kita jagoan. Nanti kalau nggak percaya tanya Mas Gibran. Tanya Mas Gibran. Kenapa? Furniture dia jagoan. Furniture itu jagoan kata Mas Ganjar. Kenapa? Gimana datanya? Saya anaknya bukan saya. Betul ya, memang jagoan ya furniture kita ya. Memang furniture kita jagoan ya. Jagoan sekali dari zaman saya dilahirkan. Saya tiap hari mainnya di pabrik furniture sampai sekarang juga. Jadi ya kalau melihat produk-produk yang terdisplay di depan sini ini produk yang luar biasa sekali dan diminati bule-bule. Jadi memang apa ya, harus kita semakin dorong terus ya Pak ya, ekspor terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Oke, kualitasnya tidak perlu diragukan lagi, tetapi tadi harus terus didorong. Langkah untuk mendorongnya seperti apa, Mas Ganjar? Langkah mendorongnya ini. Jadi Ini adalah langkah mendorong. UMKM Virtual Expo. Yes. Jadi kalau tahun lalu kita mendorong beberapa KBRI kita untuk membantu termasuk di ASEAN, dan hari ini kita ke Eropa, ke Jepang, dan kawan-kawan dari kedutaan saya menyampaikan terima kasih betul karena mereka begitu aktif dan kita senang bisa mempertemukan antara pengrajin, ya, produsen, dan buyer. Iya. Dan kemudian kami
atau kantor perwakilan kita di banyak negara mereka terlibat. Nah, di sini sendiri tentu saja selain produk yang bagus tadi Mas Dirgan sampaikan, terus kita bisa memproduksi lebih banyak, sustain begitu ya. Tentu mesti disuntik nih. Nah, suntikan ini duit ini. Maka duitnya yang tadi Mbak Diru tadi kita minta Mbak Diru itu untuk membantu bagaimana cara banknya orang Jawa Tengah yang dulu ini produksi dari BPD betul-betul bisa berkontribusi. Nanti ada dari BI, dari OJK ya yang bisa menjelaskan duit kita ada berapa sebenarnya dalam konteks seperti ini. Mereka mesti naik kelas dan kita bantu semuanya. Ini peran semua pihak ya, stakeholder. Yang saya Mbak Diru boleh dijelaskan itu. Yang saya Mbak. Ya, saya kira sudah sampaikan ke Mas Ganjar, Mas. Dan jadi pertama Jawa Tengah kita ikut sebagai Bank Jawa Tengah ikut mendorong dan bagaimana Komisi Mas tadi mengenai kualitas produk kita saya kira sudah dilakukan. Karena itu bank terpanggil bukan hanya dari sisi kredit saja pembiayaan, tapi kita juga melakukan sampai pendampingan, juga melakukan aktualisasi dalam bentuk bagaimana mengenalkan agar mereka masuk ke pasar ekspor atau ke ekspor. Sehingga kami juga membiayai apa yang namanya trade finance. Nah, ini perlu diperkenalkan. Boleh dijelaskan soal itu? Ya, trade finance kan pembiayaan ekspor ya. Dari sejak bagaimana teman-teman pelaku itu membuka LC, dan shippingnya bagaimana, dan sampai beneficiary atau pihak bayarnya bagaimana. Saya kira ini rangkaian-rangkaian yang dijelaskan dan dikawal di samping dari sisi kualitas. Termasuk soal permodalan? Saya kira. Nah, seperti apa untuk teknisnya soal permodalan? Karena ini penting juga ya untuk pelaku UKM. Ya, kalau permodalan saya kira salah satunya adalah kredit ya. Nah, kredit saya kira di sini juga ada Bank Indonesia, kita selalu mengawal kami. Jadi kami adalah kepanjangan otoritas dan juga Pak Gus ini bukan karena beliau memanggil saya Mbak, tapi beliau datang kembali memperkenalkan sampai sekecil-kecilnya produk-produk perbankan. Baik itu melalui KUR, bahkan sekarang nanti kita berharap sampai yang milenial pun kita segmen-segmen kita masuk di sini apa? Pelaku bukan tidak hanya dibatasi oleh usia atau besarnya atau size-nya, tapi juga oleh teman-teman milenial. Ini yang harus kita dorong, segmen-segmen bisa kita masukin. Saya kira memang kewajiban kita untuk mendukung upaya-upaya dari pemerintah Jawa Tengah. Iya, itu menarik. Jadi betul, dan beberapa waktu lalu terjadi persoalan karena masih pandemi, terus kemudian orang berebut kontainer. Kita pernah fasilitasi dengan Bu Maladinas, kita juga dengan kemudian. Saya kira ide apa tadi nggak betul. Kita mesti solving dan kita mesti bicara. Kalau kapasitas kita cukup besar, market kita bagus, apakah di Jepang, apakah di Eropa, maka memang harus ada kebijakan afirmasi untuk bisa mendorong mereka. Maka kita ciptakan komunikasi seperti ini. Berapa sih pasar di Belgia, berapa pasar di Osaka, katakan berapa di Prancis itu, apa mana yang bisa kita dorong. Nah, kalau kemudian kontinuitasnya ada, kapasitasnya juga lumayan, maka apa yang tadi disampaikan Mas Maman tadi betul, kita siapkan sendiri, kita berikan afirmasi, terus kemudian kita bisa dorong untuk memperlancar produk-produk lokal ini bisa tumbuh internasional. Sebenarnya yang menjadi masalah tidak ada kontainernya atau kalau ada mahal. Ya, karena kemarin kena pandemi semua negara, sehingga semua tidak jalan, dan yang jalan hanya sedikit, aturannya cukup banyak, maka semua ya parkir. Dan ketika kemudian suplai transportasinya terlalu kecil, begitu ya, maka harga menjadi melambung. Itu sebenarnya hukum biasa saja. Nah, hari ini kan mulai membaik ya, Indonesia membaik, WHO kembali memberikan pujian pada Presiden, bagaimana penanganan yang cukup bagus, begitu. Ini harapan. Tapi kan kita mesti punya teman. Ya, teman-teman seperti para buyer di Eropa, di Jepang, ya, di banyak negara lain, dan kawan-kawan yang di luar negeri juga membantu diaspora Indonesia, KBRI, itu keren. Kalau kemudian di masing-masing titik kita betul-betul bisa deal, terus kemudian bisa close, nah, mereka tadi sudah ada perjanjiannya, maka tinggal kita menghitung saja.
Kalau ini ya kita akan angkat secara nasional. Bahkan kalau dari Jawa Tengah kapasitasnya belum tinggi, kan tidak mungkin kita ajak Jawa Timur, ada Jawa Barat, ajaklah kawan-kawan seluruh Indonesia sehingga bisa kita dorong. Sehingga ya UMKM-nya menjadi tadi naik kelas dan bisa dipecahkan persoalan ini. Soal kolaborasi yang paling penting ya Pak? Iya. Dan kita mendapatkan informasi cukup bagus kan dari banyak negara. Dan mungkin para buyer juga bisa ditanya kira-kira apa problem yang ada atau masalah problemnya itu nanti usaha apa dari apa diajian dari nanti apa kita bisa menyampaikan bisa juga berusaha. Oke, nah soal kolaborasi saya ingin gali juga kalau Mas Gibran seperti apa untuk kolaborasi dengan stakeholder terkait mendukung juga ekspor kita. Ya, kalau di Solo ini UMKM kita sebenarnya sudah siap untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Sekali lagi yang namanya UMKM ya, mungkin beda dengan Asmindo ya. Kalau Asmindo mungkin bisa pameran di Cologne atau di Milan. Ya, kalau UMKM ini memang membutuhkan intervensi dari Pak Gubernur juga, misalnya UMKM kita harus diperkenalkan kepada off-taker yang sudah ada di layar Zoom saat ini. Jadi harus ada intervensi seperti itu. Lalu sekali lagi tadi Pak Gubernur sudah bicara masalah gimana UMKM harus naik kelas, karena sekali lagi kalau kita sudah bicara ekspor, tentunya standarnya juga harus standar internasional. Kita tidak bisa lagi bicara masalah UMKM yang dibungkus dengan plastik poros, tidak ada apa detail bahan-bahan ingredientnya apa, izin-izinnya apa. Jadi memang UMKM memang harus didampingi dari A sampai Z, dari branding, packaging, dari sisi produksi, dari sisi logistik, semuanya memang harus didampingi karena UMKM ini tidak seperti yang ada di tidak seperti produk-produk yang sudah kelasnya kelas pabrik. Jadi intinya adalah pendampingan. Tadi dari Pak Dirut Bank Jarum sudah memaparkan masalah kredit startup milenial. Ini saya rasa salah satu solusi untuk mendorong agar UMKM, terutama UMKM di seluruh untuk bisa naik kelas lah. Nah nanti saya ingin gali juga Mas Gibran, tetapi nanti ya setelah ini saya ingin tanya juga soal pendampingan tadi sudah disampaikan oleh Mas Gibran, Pak Ahmad. Kalau OJK sendiri untuk memberikan pendampingan atau mendorong untuk mempercepat ekspor, untuk percepatan ekspor bagaimana Pak? Terima kasih. Mas Ahmad, tadi minta dipanggil Mas soalnya. Silakan. Terima kasih Dek. Monggo Mas. Tinggal manek lah. Nggak tahu jauhnya masih di sini apa enggak. Pertama, jadi kenapa OJK kok ikut-ikutan atau bahkan sangat bersemangat untuk mendapatkan dana. Ini pertanyaan yang harus disampaikan. Kenapa? Karena kami dari OJK harus ada dunia. Jadi yang pertama, di Jawa Tengah aja, di contoh aja, di Jawa Tengah ada 474,17 juta UMKM. Yes. Penyerapan tenaga kerjanya mencapai 8 sampai 9 juta. Ini artinya sudah sepertiga dari penduduk Jawa Tengah. Makanya itu sudah mencapai 60-70 angkatan kerja yang ada di Jawa Tengah. Yang kedua, Jawa Tengah ini kredit di UMKM-nya sudah mencapai 43%. Kalau Pak Presiden meminta bantuan supaya naik dari 20 menjadi 30%, di Jawa Tengah sudah mencapai 43%. Dan Jateng sudah mencapai 33% UMKM-nya. Sehingga kalau perbankannya tidak mau memelihara UMKM, kalau UMKM-nya ini mati, nggak tumbuh, perbankannya juga akan mati. Sehingga OJK ini sangat concern bagaimana untuk ikut mendorong pengembangan UMKM. Yang pertama, lantas apa yang dilakukan? Yang pertama adalah kita ingin membangun mindset di kalangan para pelaku usaha jasa keuangan. Tadi matur sama Pak Mas Ganjar, kalau dulu perbankan itu hanya jualan duit, ya. Kasih duit, pokoknya usahanya macet, sita akunnya selesai, nggak ada urusan. Sekarang nggak bisa begitu. Sekarang harus ikut mendampingi bagaimana supaya debiturnya hidup, apalagi dalam konteks pandemi seperti ini.
Oleh karena itu saya mengapresiasi Bang Jateng, jadi konteks mendampingi tidak sekedar kasih uang, tapi mendampingi supaya UMKM hidup, supaya mau minjem dalam jangka panjang pada depan sehingga hidup. Nah ini paradigma ini sedang kita tanamkan dan rasa-rasanya ini akan diikuti oleh seluruh bank. Bahkan untuk BPR kita intimidasi, kalau tidak mau beradaptasi dengan cara membantu debitur ya Anda akan ditinggalkan, Anda akan mati sendiri seperti itu. Ya. Dan juga ini yang masyarakat dulu sebagai pelaku kita sangat bangga kan juga ada semacam amanah nih. Kalau dalam bekerja kita ada support dari provinsi dan juga dinas koperasi, kita harus benar-benar membawa wajah Jawa Tengah di Bogor Hub. Ini loh Jawa Tengah, produk-produk yang ditampilkan di Bogor Hub, inilah produk Jawa Tengah, inilah wajah Jawa Tengah. Luar biasa. Ini kabar baik juga Bapak Ibu untuk kita, nanti ada pameran ya Ibu ya, Oktober tahun ini ya, sampai September tahun 2022 akan ada pelaksanaan display produk di Belgia dan membentukkan badan promosi dan pemasaran. Ini tinggal 1 bulan lagi, persiapannya sudah berapa persen? Ini persiapan sudah 70% ya Ibu Emma ya. Kita tidak percuma untuk volume kontainer karena kita sepakat kita harus mengangkat Jawa Tengah. Kemarin dengan Bu Emma, dengan Bank Indonesia, kita harus berangkat 40 kontainer high cube. Jadi kita tinggal menghitung aja nih Mbak, volumenya dari tahap sudah 70% Pak. Untuk ini terima kasih untuk supportnya Pak Duk. Luar biasa, baik. 40 feet kontainer ya? Ya, high cube. Oke. Nah, tetapi pertanyaannya apakah target pengiriman 40 feet kontainer akan terpenuhi semuanya? Terpenuhi ya? Ya, 80%. Oke, boleh diceritakan, dibagi kisah yang membahagiakan ya untuk kita semua, seperti apa nanti acaranya? Untuk acara mungkin ini belum bisa diskusikan lebih serius untuk acara. Mungkin nanti untuk pembukaan di sana kita belum koordinasi dengan Mariana, tapi kalian di sini mungkin ada pelepasan dari Pak Kudin ya. Insya Allah nanti Pak Kudin bisa berkenan bisa pelepasan kontainer pada saat nanti pemberangkatan Oktober ya? Iya. Oktober 1 Oktober. Mudah-mudahan tidak ada kendala di pemberangkatan ya Bapak ya, karena ini global season memang kita tidak bisa berpatokan pada tanggal ini. Oke. Goalsnya, targetnya apa? Semuanya terjual di sana? Pasti, kita ada terjual di sana dan ada repeat order pasti. Target nilainya boleh dibagi ke kita? Kalau nilai masing-masing beda ya Mbak ya, karena yang pasti desain di sana ada desain yang berbau antik dan recycle, tapi untuk nilai kan masing-masing UKM kita bahwa beda. Tapi target pasti double digit lah. Targetnya double digit, luar biasa ya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekaligus menyemangati juga. Semoga lancar nanti acara Oktober sampai September 2022 dan semakin memperkenalkan produk kita ya di mancanegara. Nah ini sebenarnya masih pengen ngobrol lagi, tetapi untuk sesi ini waktunya sudah habis, jadi saya ingin minta closing statement dari Bapak. Boleh nggak saya dengar dulu dari Osaka dan nanti dari itu ada Pak di sesi berikutnya. Oh, sesi berikutnya. Kita betul gitu, begitu ya teman-teman. Mohon tunggu sebentar ya Bapak Tidak Ibu. ada closing statement. Closing statementnya adalah kita dengarkan suara dari Jepang dan Eropa. Oke, baik, luar biasa. Artinya kita harus masuk ke sesi berikutnya karena sudah diminta sama Mas Ganjar. Kita akan masuk ke sesi business matching, tetapi sebelumnya kita akan simak dulu video begitu untuk Anda. Sebenarnya kalau di sini kita sudah standby sekali ya. Lokasi gedungnya kita udah siapkan juga. Kebetulan di sini saya bawa Ibu Sarana, dia founder Bergerak. Jadi kita sudah tetap juga lokasi bapak. Karena ada sekitar 4 lantai sebenarnya gedungnya. Jadi kita mau memperlihatkan bahwa gedung bersejarah itu tuh bisa memenuhi dari furniture Indonesia khususnya Jepang saat ini. Kemudian untuk persiapannya ruangannya udah ready. Kita hanya koordinasi dan terima kasih sekali juga banyak dukungannya di Indonesia dari dinas koperasi, dari Pak pastinya, dari Bank Indonesia, Astindo, apalagi kita sering sekali tektokan untuk koordinasi juga. Jadi dari kami kita juga memberikan masukan untuk produk-produk yang akan dibawa. Kita melakukan koperasi cukup ketat. Ya. Okay. And what are the challenges of this export or this cooperation? Any challenges? The challenge is that we need to be really focused on sustainable
furniture. That's the main challenge we need to focus on. Okay. And Ms. Sarah, what do you think about the quality of furniture from Indonesia? What do you think? The quality is very good, but I think we really need to indeed look at the environment as well. Yes. I think, yeah, what the strong point is what we do here in Indonesia, that we believe that people of different cultures can enjoy and have a very good product and a very good market in Belgium. We believe that multiculturalism is a very rich factor to do business. Okay. We have good product and we have good market. That's the point. Thank you, Ms. Sarah and Mr. Steven. Oke, tadi kita sudah simak Bapak, Ibu, bahwa kita punya produk yang berkualitas diakui oleh dunia dan juga kita punya market yang luar biasa. Tadi ada berbagai support dari luar dan juga dalam. Nah, seperti apa Bu Yana melihat hal ini? Dan juga mungkin kalau dari pelaku UKM di Indonesia pernah curhat nggak sih ada masalah lain? Kalau misalnya kontainer kan mungkin terlalu teknis ya, itu yang di atas. Tapi kalau mereka sendiri ada pernah curhat masalah apa? Kalau dari UKM sendiri curhat biasanya di masalah finishing ya Mbak. Di teknis ya, mas finishing, iya. Oh, finishing, ya, oke. Di hasil akhirnya. Karena sering kali terjadi pada saat di finishing itu jadi trouble pada saat sudah sampai di port destination. Itu yang sering terjadi. Solusinya seperti apa? Ya, kalau dari kami Asmindo kita melakukan pendampingan juga, melakukan pelatihan untuk teknik finishing. Seperti apa sih teknik finishing yang sesuai dengan market Eropa, market US, kan karena masing-masing negara beda. Iya. Kemudian kami juga butuh bawang merah sama bawang goreng Pak Ganjar. Pada Jawa Tengah, mudah-mudahan karena kemarin Ibu Konjer itu menawarkan produk yang bagus dari Jawa Tengah. Nah, saya khawatir begini Pak Ganjar, untuk teknis dokumen ke depan itu memang agak besar. Nah, harapan kami ada semacam konsolidator yang kira-kira bisa membantu kawan-kawan UMKM di Jawa Tengah untuk membuat suatu dokumen berhubungan dengan kami Pak Ganjar, biar kami cepat dan lancar gitu. Semua produk kita di sini Pak Ganjar ada 4 market yang kira-kira bisa kita bidik Pak Ganjar. Yang pertama WNI, diaspora Indonesia ada 70.000 Pak Ganjar. Terus kemudian ada Muslim di Jepang ada 200.000 Pak Ganjar. Terus ada WNA di sini ada 2.800.000 Pak Ganjar. Plus market Jepang itu sendiri. Nah, ini market-market besar, terutama produk-produk UMKM akan bisa diterima dengan baik untuk masyarakat kita yang ada di Jepang Pak Ganjar, plus masyarakat Muslim. Yang marketnya luar biasa besar. Kalau kita hitung menurut data indeks ya yang ada di sini, kebutuhan makanan halal sekarang Pak Ganjar itu per tahun sekitar 15 triliun Pak Ganjar. Jadi harapan kami ya Jawa Tengah bisa tampil di sini. Kira-kira sekian Pak Ganjar. Oke, terima kasih Mas. Nanti segera saya siapkan. Saya akan kontak tidak hanya ke Didian. Nanti saya akan kontak ke Excellencies Pak Heri Ahmadi agar kita bisa siapkan lebih detail, dan saya minta bantuan teman-teman di sana kira-kira produk apa yang ada, dan ini sama nanti yang akan kita siapkan untuk Eropa. Ada Pak Dubes juga di sini, jadi di Belgia nanti juga kita akan melakukan hal yang sama. Oke Mas, saya siapkan. Nanti tugas saya sama Mas Gibran ya. Perlu lama-lama Pak Ganjar. Kalau besok pagi aku udah usah tidur. Baik, ada 4 market yang potensial ya, nanti sudah disampaikan oleh Pak Ganjar yang akan segera disasar, dan doanya dalam waktu dekat ya akan bisa buat pasar itu di Jepang. Arigato gozaimasu Pak Teguh Wahyudi. Baik, nah supaya berkaitan ini saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Teguh. Izin sebentar ya, yang mulia Bapak Andri, saya ingin ke Ibu Diana terlebih dahulu, nggak apa-apa ya Pak? Pak Nyanjari boleh. Makasih Pak Ganjar. Pak, ini kan UMKM saat ini menjadi semacam kayak penyelamat di pandemi ini. Ya. Nanti seperti apa sih Pak dengan adanya sekarang kita membuat roadmap yang lebih jelas. Tahun lalu kita membuat UMKM Virtual Expo. Kita kerjasama, Bank Jateng sponsorin.
BI, OJK sponsorin hari ini, kita coba dengan format yang berbeda meskipun tahun lalu sudah. Kalau tahun lalu kita langsung pameran di Singapura ya, Bu Emma sudah create waktu itu ke sana. Hari ini kita coba jajaki pasar Eropa dan Jepang. Dan beberapa di antaranya tadi ternyata cukup antusias. Jepang mengatakan bagus, produk makanan diminati. Bahkan ada pedagang kita di sana yang siap menjualkan. Ya, mereka hanya minta di-adjust saja. Sisi kualitas sudah oke, packagingnya kegedean. Ternyata orang Jepang maunya kecil. Sekali makan habis, oke, tak gawe ke. Nah, itu penting. Kedua Eropa, tadi ada Belgia, ada Prancis, semuanya siap membantu dan mereka ingin ini menyebar ke seluruh Eropa, maka kita sedang siapkan itu. Hanya memang punya problem besar. Hari ini problem yang cukup serius adalah kontainer. Nah, maka saya minta kurasi seluruh yang produk-produk UMKM yang sudah siap ekspor, terus kemudian latih mereka, dampingi mereka. Setelah itu nanti kita bicara soal kebijakan bagaimana shipping ini bisa berjalan dengan lancar. Gitu aja. Mas, John ya? Ini arahnya dan ada semprot dulu. Ambune nak atau teman ya semuanya. Semuanya. Yang itu ya Bu ya. Terima kasih. Tapi saya gimana? Bu. Mamat itu kan terkenal banget.